Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kami ingin menyampaikan suatu pembahasan penting terkait dengan keimanan kepada hari akhirat, dan ini sebagai lanjutan dari pembahasan terkait dengan kehidupan setelah kematian, yaitu perjalanan panjang di alam akhirat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan terkait dengan masalah-masalah prahara-prahara dan huru-hara hari kiamat ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat panjang, mulai dari kematian itu sendiri, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah mereka melewati alam barzakh, hingga pada akhirnya mereka akan menuju ke surga ataukah ke neraka. Ini pembahasan yang sangat panjang sebenarnya untuk diuraikan dan dijabarkan. Namun kami ingin meringkas pembahasan ini secara global untuk kita bisa pahami bagaimana fase-fase kehidupan manusia yang akan mereka lewati setelah mereka meninggal nantinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sering kami sebutkan bahwa manusia di dalam hidupnya akan melewati 4 alam. Alam rahim yang sudah kita lewati bersama, kemudian alam dunia yang sekarang ini kita berada di dalamnya, kemudian setelah kita meninggal ada namanya alam barzakh, dan baru setelahnya alam akhirat. Dan di sana sebagian ulama menyebutkan alam yang ada di dunia, alam yang kelima, yaitu alam mimpi. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan manusia setelah mereka meninggal nantinya, maka mereka akan masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Kemudian setelahnya ada hari kebangkitan, di mana semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya, dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan seluruh umat-umat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan
keutamaan para nabi dan para rasul dengan diberikan kepada mereka masing-masing ada al-haud, ada telaga. Maka di sanalah manusia minum dari telaga nabi mereka masing-masing. Kemudian setelah itu ada al-ard, yaitu pemaparan manusia ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah terjadi persidangan yang Allah Subhanahu wa taala gelar kepada seluruh hamba-hambanya. Kemudian di sana akan ada hisab, perhitungan amalan. Kemudian ada penerimaan catatan amal. Kemudian baru setelahnya mizan, yaitu timbangan amalan. Setelah itu manusia akan berada dalam al-zulmah, yaitu kegelapan. Barulah setelahnya mereka akan melewati as-sirat, yaitu jembatan ataukah titian yang dipampangkan di atas neraka jahanam. Siapa yang berhasil lewat, maka dia akan masuk ke dalam jembatan yang kedua, yaitu al-qantarah. Setelah as-sirat, kita akan melewati al-qantarah. Setelah itu barulah manusia akan masuk ke dalam surga ataukah ke neraka. Maka ini secara global urutan fase kehidupan manusia tatkala berada di alam akhirat. Dan tentu saja para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pembahasan ini pembahasan yang cukup panjang, dan masing-masing dari fase kehidupan itu perlu penjelasan secara tersendiri. Namun sekali lagi kita hanya akan menjelaskan secara global saja tentang kejadian-kejadian manusia yang berada pada fase-fase yang tadi kita sebutkan. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia di dalam hidupnya akan terus berjalan ke depan. Tidak ada istilahnya jalan di tempat, dan tidak ada istilahnya jalan mundur. Manusia dalam hidupnya pasti akan jalan ke depan. Manusia di dalam hidupnya pasti akan melewati fase-fase kehidupan. Dari mereka hidup di dunia ini sampai mereka tua, kemudian nanti akan menjumpai ajalnya, meninggal dunia, masuk alam kubur. Di hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dan seterusnya. Dan semua dari kita berusaha untuk berbekal di dunia ini. Kullun nasi yaqdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia berusaha. Maka ada manusia yang dengan usahanya tersebut dia sampai menjual dirinya. Namun hanya ada dua golongan. Golongan pertama yang menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan golongan yang kedua mereka yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf mengatakan, ma min yaumin marra 'alaika illa wa qad naqasa ba'du ajalik. Kata ulama salaf, tidak ada satupun hari yang kau lewati melainkan itu menunjukkan bahwa ajalmu sudah mulai habis dan umurmu sudah mau dekat dan kematian akan menjemput. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kehidupan manusia sangatlah singkat di dunia ini. Nah, oleh karenanya sudah menjadi hal yang harus mereka fikirkan, yaitu kehidupan setelah kematian, yang mana kehidupan itu tidak akan ada ujungnya. Maka disebut dengan alam akhirat, alam yang terakhir, yang di sanalah manusia akan hidup kekal abadi, tidak ada lagi kematian setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian itu. Allah datangkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, kematian dalam bentuk seekor lembu, kemudian disembelih lembu itu. Itulah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kekekalan, keabadian, tidak ada kematian setelah ini. Maka bergembiralah penghuni surga dan semakin bersedihlah penghuni neraka.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kehidupan manusia tatkala mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, seberapapun umur yang Allah berikan kepada mereka. Entah Allah berikan umur mereka 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, atau bahkan lebih daripada itu, maka tidak boleh tidak, mereka pasti akan meninggal dunia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, maka dia akan menjemput kalian, maka dia akan mendatangi kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah datangkan peringatan-peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ulama tafsir mengatakan an-nadhir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tumbuhnya uban. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia tumbuh ubannya, maka dia harus sadar bahwa dianya sudah tua, penglihatannya sudah mulai rabun, pendengarannya sudah mulai samar-samar, kekuatannya tidak seperti semula. Kini dia akan selangkah demi selangkah menuju kepada kematiannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ceritakan bagaimana manusia tatkala dijemput oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Malaikat ini mencabut nyawa manusia. Ada yang dicabut dengan kasar dan keras, dan ada yang dicabut dengan lembut. Itulah perbedaan antara mukmin dengan kafir. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa itu dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa itu dengan lemah lembut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tatkala itulah manusia akan masuk dan berpindah ke alam berikutnya. Itulah alam kubur. Disebut dengan alam kubur karena kebanyakan manusia setelah meninggal maka akan dikuburkan. Sebab kalau tidak, seluruh umat manusia bagaimanapun cara matinya pasti akan masuk ke dalam kuburnya. Itulah yang diistilahkan dengan alam barzakh. Walaupun mereka mati dalam keadaan tidak lagi berbentuk badan dan rupanya, walaupun mereka meninggal dalam keadaan dimakan oleh binatang buas atau lain sebagainya, semua dari kita tidak mungkin lewat dari yang namanya alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Dalam Quran dikatakan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara keduanya, yaitu ketika air laut bertemu dengan air sungai, ada barzakh kata Allah, ada pembatas yang tidak bisa satu sama lainnya saling melampaui. Barzakh disebut dengan barzakh karena dia pembatas. Alam barzakh dinamakan alam barzakh karena dia yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya setelah manusia meninggal tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Di dalam akidah Islam, ketika manusia meninggal maka dia masuk ke alam kubur, tidak mungkin arwahnya gentayangan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan manusia ke dalam alam barzakh ini. Lihat Fir'aun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke Laut Merah. Dan luar biasa
kekejaman, kejahatan dan kezaliman Fir'aun. Bersamaan dengan itu, Fir'aun sebelum diazab di akhirat, dia diazab di alam kuburnya. Allah berfirman tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Neraka itu, kata Allah, dipampangkan kepada mereka Fir'aun dengan bala tentaranya, ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan di petang hari, wa yauma taqumus saah, dan pada hari tegaknya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Lalu dikatakan kepada Fir'aun dengan pengikutnya, masuklah kalian ke dalam azab yang pedih. Menunjukkan bahwa tatkala mereka dipampangkan, ditampakkan siksa api neraka itu di pagi dan petang hari, ini kata para ulama tatkala mereka berada di alam barzakh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam kubur, dengan ujian dari malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Orang yang beriman, Allah kokohkan mereka dengan jawaban yang pasti, dengan jawaban yang kokoh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun mereka yang tidak bisa melewati ujian ini, maka mereka akan diazab di kuburnya. Mereka akan mendapatkan siksa kubur. Dan telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah menggambarkan siksa kubur itu. Dan ini tidak mungkin bisa kita kiaskan dengan kehidupan dunia. Sehingga jangan ada yang berkata, Ustadz, saya lihat kuburan itu, atau mungkin pernah ada kuburan yang dibongkar, tapi tetap begitu saja. Apanya yang disiksa? Nah, ini tidak bisa dikiaskan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebab alamnya beda. Nabi SAW menyebutkan siksa kubur itu dengan beraneka ragam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, misalnya Rasulullah SAW menyebutkan orang yang suka makan harta riba, bermuamalah dengan muamalah riba, kelak kata Nabi, sebelum di akhirat, yaitu di alam barzakh, mereka akan disiksa dengan berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah, dalam keadaan ia pun tersiksa dan ia berenang ke pinggir. Namun setiap kali dia ke pinggir, maka akan ada yang melempar mereka dengan batu-batu sehingga menjejali mulutnya, maka ia pun terdorong ke tengah lagi. Terus dia ingin menggapai pinggirnya, kemudian didorong lagi, lalu dilempar lagi dengan batu-batu sehingga menjejali mulutnya. Ketika Nabi tanya, siapa ini ya Rasul? Siapa ini wahai malaikat? Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh malaikat ini, sesungguhnya dia adalah akilur riba, dia adalah pemakan harta riba. Nah, dan disebutkan juga oleh Nabi, laki-laki dan perempuan yang berzina, na'udzubillah, tatkala di dunia, mereka di alam barzakh mereka akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan seperti tungku, kata Nabi SAW. Kemudian dari bawahnya muncul api yang sangat besar membakar mereka. Orang yang mereka berbuka sebelum waktunya berbuka puasa di bulan Ramadan, apalagi kalau yang tidak puasa padahal tidak ada uzurnya, tidak ada alasannya untuk tidak berpuasa, maka pada hari kiamat kata Nabi SAW, orang-orang seperti ini sebelum datangnya kiamat, yaitu di alam barzakh, mereka akan digantung dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian dari mulutnya mengeluarkan darah yang segar. Nah, ini siksaan disebutkan oleh Nabi SAW di alam barzakh. Juga bagi para pendusta,
yang kata Nabi SAW, man kadzaba kadzbatan fatavlugul afaq, orang yang berdusta dan kedustaannya itu tersebar sampai ke antero dunia. Kata Nabi SAW, mereka ini pada hari kiamat, apa sebelum datangnya kiamat, di alam barzakh, mulut mereka akan dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tengkuknya. Setelah itu dikembalikan lagi, lalu dirobek lagi dari kirinya sampai ke tengkuknya, dikembalikan lagi, kemudian dirobek lagi sampai ke tengkuknya. Dan itu terjadi, kata Nabi, sampai hari kiamat. Nah, ini diantara siksaan di alam kubur. Nah, tentunya tidak bisa kita bayangkan bagaimana itu. Sementara manusia dikubur, dimasukkan ke liang kuburnya hanya ukuran sekitar 1 kali 2 meter saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan hal yang demikian. Nah, dan manusia tatkala mereka difitnah dan diazab di dalam kuburnya, bukan hanya mereka-mereka yang kafir, tapi mereka-mereka yang munafikin, dan mereka-mereka juga yang berasal, yang melakukan perbuatan zalim, maksiat, sekalipun dia adalah orang-orang muslim tatkala di dunia. Nah, namun dengan dosanya yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala azab dia di dalam kuburnya. Namun terkadang kata para ulama, azab kubur bisa jadi menjadi kafarah, bisa jadi itu menjadi penggugur dosanya, sehingga nanti pada saat ia dihadapkan oleh Allah pada hari kiamat, dikumpulkan nanti pada hari kiamat, dosa-dosanya dihapus karena sebab dia sudah disiksa di dalam kuburnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya ruh orang-orang yang beriman, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, as-salihin, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam surga, sehingga mereka pun merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda dengan ruh-ruhnya orang kafir, ruh-ruhnya orang munafikin, yang mereka jangankan mau masuk surga, mereka ditolak tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit, lalu dilemparkan ruhnya, dikembalikan ke jasadnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia menyombongkan diri darinya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini gambaran dari Allah, saking mustahilnya mereka itu masuk surga. Onta bisa enggak Pak masuk ke dalam lubang jarum? Jangankan ontanya, enggak mungkin bisa masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini gambaran mustahil orang kafir itu masuk ke dalam surga. Orang yang tidak beriman itu masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang bergelimangan dengan perbuatan dosa. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ada tikar tidur dari neraka jahanam, dan dari atas mereka ada selimut dari api neraka. Wa kadzalika najzidz zalimin. Maka demikianlah kami membalas orang-orang zalim itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak dibukakan bagi mereka pintu langit, dan tidak dimasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara ruhnya orang-orang yang beriman akan disambut oleh malaikat, dibukakan pintu langit untuk mereka, dan tercium aroma yang sangat wangi. Kemudian malaikat pun bertanya-tanya, siapakah ruh yang baik ini? Lalu diletakkan ruh tersebut di dalam kasur yang sangat empuk, dari kasur-kasur yang ada di surga. Kemudian ruhnya pun diterima dan dimuliakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di saat-saat seperti inilah manusia akan menyesal ketika itu.
dan manusia ingin kembali ke dunia, namun tak ada gunanya penyesalan ketika itu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sampai tatkala datang kepada seorang dari mereka kematian, qala rabbirji'un, maka mereka pun mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Mau kembali ke dunia, Pak, untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali ya Allah, wahai Tuhanku, aku bisa beramal saleh. Manusia ingin kembali ke dunia walaupun hanya 1 menit, supaya bisa beramal, supaya bisa bersedekah. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang mereka ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada dinding yang membatasi sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kehidupan barzakh. Kemudian berakhirnya kehidupan barzakh ini, alam barzakh ini ditandai dengan tegaknya kiamat. Inilah yang menjadi akhir dari kehidupan dunia dan kehidupan alam barzakh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi keyakinan kita bersama bahwa segala sesuatu yang ada permulaannya, pastilah ada penghabisannya. Segala sesuatu yang punya awal, maka pasti akan ada akhirnya. Tidak ada keabadian di dalam kehidupan dunia ini. Semuanya akan datang dan pergi, silih berganti, berubah oleh pergeseran waktu dan pertukaran masa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah dikatakan bahwasanya manusia yang terlahir, kehidupan dunia ini artinya merupakan perpindahan kehidupan dari alam rahim menuju alam dunia, maka kematian boleh kita katakan dia hanya sekedar perpindahan kehidupan dari alam dunia menuju alam barzakh. Dan tegaknya kiamat boleh untuk kita katakan dia hanyalah perpindahan kehidupan dari alam barzakh menuju alam akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala tegak hari kiamat dan Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kiamat itu, terjadinya perubahan-perubahan yang tidak alami. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam, tatkala beliau masuk Islam, maka Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda kiamat pertama yang terjadi di dunia ini. Maka Rasulullah mengatakan, amma awwalu asyratis sa'ah, adapun tanda besar dari tanda-tanda dekatnya kiamat, fanarun tahsyurun nasu minal masyriq ilal maghrib minal yaman min qa'ri adan. Kata Nabi SAW, dia adalah api yang keluar dan menggiring manusia dari timur ke barat. Yang api ini, kata Nabi, akan keluar dari daerah Yaman, dari pedalaman kota Aden. Ini kata Nabi SAW. Maka inilah tanda pertama yang menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Setelah itulah malaikat Israfil yang sudah jauh hari ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, dia meniup sangkakala itu. Malaikat Israfil ini, Pak, semenjak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala meniup sangkakala, maka mulutnya malaikat Israfil sudah berada di sangkakala itu, dan matanya sudah mengarah ke arsy, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan ini trompet ini atau sangkakala ini ditiup. Disebutkan di dalam hadis, inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'iddun yanduru nahwal arsh makhafata ayyu'mara qabla ayyurta'i ilaihi tarfahu ka'anna ainahu kawkaban durriyan.
Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sesungguhnya mata dari malaikat Israfil yang meniup sangkakala, tatkala Allah tugaskan ia dengan hal tersebut, maka dia selalu bersiap. Dari semenjak itu jamaah sekalian, dia selalu bersiap dalam keadaan matanya malaikat Israfil selalu mengarah ke arah arsy. Naam, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil khawatir perintah itu datang sementara beliau lalai, dan disebutkan bahwa kedua mata malaikat Israfil itu seperti dua bintang yang sangat terang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barulah di sana tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka ditiuplah sangkakala itu. Ulama menyebutkan, Pak, tiupan sangkakala ada 3 kali tiupan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada 3 kali tiupan. Yang pertama, nafhatul faza', tiupan ketakutan, yang membuat manusia kaget seluruhnya dan takut seluruhnya. Tiupan kedua disebut dengan nafhatus saiq, tiupan kematian, yang mana dengan tiupan kedua ini seluruh makhluk mati kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah kekal abadi. Dan tiupan ketiga itulah tiupan kebangkitan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma yunfakhu fis-sur, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Dan pada hari tatkala ditiup sangkakala itu, maka menjadi kagetlah, menjadi takutlah semua yang di langit dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan nafhatul faza', tiupan ketakutan. Dengan ditiupnya ini seluruh manusia menjadi lalai. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, manusia akan menjadi seakan-akan mereka mabuk. Wanita-wanita yang hamil menggugurkan kandungannya, wanita yang menyusui anaknya, mereka akan lalai dari anak yang dia susui. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, karena sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, hari yang kalian akan melihat pada hari itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang hamil tiba-tiba akan keguguran. Saking kagetnya, Pak. Saking kagetnya wanita itu yang hamil menjadi keguguran. Yang menyusui anaknya akan meninggalkan dan membiarkan anak susuannya. Ia tidak pedulikan lagi anaknya ini. Wa taron nasa sukara, kata Allah, dan engkau melihat manusia ketika itu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal tidaklah mereka mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras pada waktu itu. Ini tiupan yang membuat manusia menjadi takut. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian tiupan kedua, itulah tiupan kematian, yang kemudian disusul dengan tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditiup sangkakala, tiupan kedua, maka menjadi matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiupan kematian. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi, tiupan berikutnya, tiupan yang ketiga, fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba manusia bangkit seluruhnya dari dalam kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana bangkitnya manusia itu. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka seakan-akan mereka adalah belalang yang beterbangan. Seakan mereka adalah belalang yang beterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali pada tiupan yang pertama tadi, tiupan yang membuat manusia menjadi kaget, disitulah awal mula kehancuran dunia ini, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mau melihat bagaimana ngeri dan dahsyatnya itu kiamat, Rasulullah menganjurkan baca 3 surat, Pak. Yang pertama surat At-Takwir, yang kedua baca surat Al-Infitor, dan yang ketiga baca surat Al-Insyiqaq. Ini 3 surat menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa ngerinya itu kiamat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Goncangan yang sangat hebat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoyang, digoncangkan dengan goncangannya yang maha dahsyat. Kalau sekarang mungkin kita dengar ada terjadi gempa bumi, hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu saja. Itu pun yang merasakannya betapa ngerinya, betapa dahsyatnya. Bahkan mereka ada yang menyangka ini sudah mau tiba kiamat. Padahal baru goncangan yang kecil yang hanya berada di tempat tertentu saja. Sementara goncangan kiamat, manusia tidak akan bisa lari. Seluruh bumi digoncang oleh Allah. Di mana tempat berlari? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoyangkan oleh Allah, digoncangkan oleh Allah dengan goncangannya yang maha dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala beban-beban berat yang ada di dalamnya. Artinya apa? Bumi memuntahkan semua isi yang ada di dalamnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentunya bukan hanya bumi yang bergoyang, Pak. Disusul dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apa yang terjadi pada lautan? Allah berfirman, wa idal biharu fujirat. Apabila lautan itu meluap, kata ulama, meluap kemudian menutupi bumi, terjadi tsunami yang maha dahsyat ketika itu. Tidak bisa lagi dibayangkan, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada gunung? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Wa taral jibala tahsibuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kata Allah dalam ayat yang lain, engkau menyangka, engkau melihat gunung-gunung, kau sangka dia kokoh, padahal pada hari kiamat Allah akan jalankan itu gunung seperti awan berjalan. Dalam surat yang kita hafalkan bersama, dalam surat Al-Qari'ah, Allah juga sebutkan tentang keadaan gunung ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari tatkala manusia seperti laron yang beterbangan. Tahu laron, Pak? Nah, itu yang biasa di lampu-lampu atau di lilin-lilin itu. Manusia kata Allah pada hari kiamat seperti itu. Gunung wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Sementara gunung, kata Allah, seperti bulu yang berhamburan. Kalau yang sekarang ini mungkin kita lihat gunung itu cuman meletus, iya. Kalau hari kiamat gunung terbang, Pak. Gunung terbang. Nah, itu pemandangan yang mungkin sudah di luar nalar sudah. Bagaimana itu? Betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi pada langit? Allah berfirman, wa idas samaa'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Langit yang kita lihat ini terbelah pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bumi wa idal ardu muddat, dan bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa alqat ma fiha wa takhallat, sehingga bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya kemudian menjadi kosong. Idas sama'um fatarat, apabila langit terbelah kata Allah. Wa idal qawaqibun tasyarat, dan apabila bintang-bintang berserakan. Wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Bintang, Pak, ya, yang luar biasa itu berjatuhan ke bumi. Bayangkan, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit kata Allah di ayat yang lain, was-sama'u matwiyatum biyamini. Langit akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ini semuanya ada dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal-hal yang kalau kita saksikan sekarang ini luar biasa. Tidak pernah ada kengerian yang seperti itu, yang bisa membuat manusia menjadi ketakutan. Jangankan orang dewasa, anak-anak kata Allah, yauma yaj'alul wildana shiba. Hari tatkala anak-anak saking takutnya menjadi beruban kepala mereka. Anak-anak, Pak, berubanan kepala mereka. Itu anak-anak. Bagaimana lagi orang dewasa? Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dibayangkan betapa ngerinya dan betapa dahsyatnya hari itu. Hari tatkala Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala itu. Mau tahu, Pak, berapa jarak antara tiupan sangkakala, tiupan kematian, dengan tiupan kebangkitan? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, jarak antara tiupan kematian dengan tiupan kebangkitan. Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan, ma baina nafkhataini arbaun, antara dua tiupan ini, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan, jaraknya 40. Abu Hurairah menyebut 40. Maka Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, maksudnya 40 hari? Abu Hurairah diam. Arba'una syahran, 40 bulan? Abu Hurairah lagi-lagi diam. Arba'una sanah, kalau begitu 40 tahun wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah lagi-lagi diam. Tidak disebutkan 40 apa. 40 hari kah, 40 bulan kah, ataukah 40 tahun? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hari yang kedatangannya tidak mungkin diragukan lagi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah pastilah akan membangkitkan mereka yang ada di dalam kubur. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sendiri. Allah hanya mengabarkan, Rasulullah hanya menyampaikan harinya. Hari kiamat terjadi hari Jumat. Kapan tanggalnya, bulannya, tahunnya, Allahu a'lam. Jangankan kita, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya kata Nabi tidak lebih tahu dari si penanya itu sendiri. Ketika Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, kapan itu kiamat? Jawaban Nabi seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yaqumus saah illa fi yaumil jum'ah. Tidak tegak itu kiamat kecuali terjadi pada hari Jumat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dikumpulkan di hadapan Allah, dan itu cukup dengan satu teriakan saja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian ketika itu pastilah akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pada hari itu pastilah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah Isya, Pak? Belum? Berapa menit lagi? Sudah selesai? Belum Isya. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
mungkin kita bertanya-tanya, Pak, siapa manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah? Ketahuilah, manusia pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dari seluruh manusia yang ada adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis, Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabar. Orang yang pertama dibangkitkan dari dalam kuburnya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Orang yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diberikan syafaat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia, di sanalah Allah ingin gelar persidangannya. Nah, dan manusia akan datang sendiri-sendiri, tidak ditemani oleh siapa-siapa. Keluarganya tidak akan mau menemaninya, justru keluarganya akan lari darinya. Mungkin Pak kita berkhayal atau beranggapan mungkin kita pada hari kiamat kita akan mencari keluarga kita, mencari anak dan istri kita, tapi di hari kiamat kita justru akan menghindar dari situ. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari tatkala seorang itu lari dari saudara kandungnya sendiri, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya sendiri, wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi jangan berharap kita mau reunian dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita, atau ingin bertemu dengan keluarga kita, justru kita menghindar. Menghindar, kata para ulama, khawatir amal ibadahnya, kebaikannya diambil oleh keluarganya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat firman Allah, in kullu man fis samawati wal ard, tidak ada semua yang di langit maupun yang di bumi, illa atir rahmani abda, kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda, yang itu telah Allah hitung mereka dengan teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semua dari mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan seorang diri. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dan ini buku belum sampai penghabisannya. Kita baru menyebutkan perkara yang terkait dengan persidangan, belum kita sebutkan bagaimana itu al-ard, bagaimana itu haud, bagaimana itu hisab, bagaimana itu mizan. Nah, ini akan kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi peringatan kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bisa mengambil faidah dan manfaat serta peringatan-peringatan dari Allah, mengamalkannya, dan senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa azab api neraka, dan memohon kepada Allah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.